Adanya upaya Barat dalam mempertahankan penjajahannya dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga Verenigde Oost-Indische Company (VOC) dari Kerajaan Protestan Belanda dan Fast Indian Company (EKC) dari Kerajaan Protestan Anglikan Inggris, serta Compagnie des Indes Orientales (CIO) dari Kerajaan Katolik Prancis. Namun juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar. Baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan. Dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemauan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan. Ditumbuhkan keinginannya hanya menjadi punggawa atau pegawai penjajah. Dalam upaya menghilangkan kesadaran pemasaran dari umat Islam yang demikian itu, penjajah Barat berusaha pula menguasai sistem penulisan sejarah. Mengapa? Karena dari hasil penulisan sejarah akan berdampak terbentuknya opini masyarakat jajahan tentang kisah masa lalu yang dibacanya. Ditargetkan dari hasil bacaannya akan menumbuhkan perubahan sistem keimanan dan tingkah laku sosial politik dan budaya selanjutnya yang memihak penjajah. Misalnya, Wali Songo sebagai tokoh penyebar ajaran Islam didistorsikan atau diselewengkan sejarahnya dengan penuturan dongengnya seperti tokoh Islam yang tidak mengenal syariat Islam. Dikisahkan para Wali Songo masih menjalankan ajaran Hindu, masih melakukan bertapa atau berpuasa pati geni tanpa makan sahur dan berbuka, bertapa di gunung atau di hutan atau di pinggir kali dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga tidak sempat lagi menjalankan sholat 5 waktu. Didongengkan juga karena Wali Songo sebagai tokoh Islam yang sudah ma'rifat tidak perlu menjalankan syariat Islam. Para Wali Songo juga dikisahkan sebagai pemimpin umat yang tidak memahami nilai-nilai kewiraniagaan atau kewirausahaan Islam. Wali Songo sebagai ulama yang tingkah laku ibadahnya seperti Brahmana Hindu dan biksu Buddha tidak mengenal masalah niaga dan tidak mau menyeberang lautan. Dengan kata lain, Wali Songo didongengkan atas nama Islam, tetapi isi ajarannya tetap Hindu atau Buddha. Padahal antara dongeng dan realita keaslian ajaran sejarahnya Wali Songo tidak demikian. Mereka tetap sholat dan membangun masjid serta melakukan perniagaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah memimpin perlawanan bersenjata terhadap imperialis kerajaan Katolik Portugis guna merebut kembali pelabuhan niaga Jayakarta pada 22 Juni 1527 atau 22 Ramadan 933 Hijriah. Dapatlah diperkirakan dampaknya terhadap masyarakat pembaca penulisan sejarah Wali Songo yang demikian melahirkan aliran kejawen di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sedangkan di Jawa Barat aliran Kesunden. Menolak ajaran syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah dan lebih mengutamakan ajaran leluhur atau nenek moyang. Kemudian tingkah laku berikutnya meninggalkan ajaran Islam dan aktivitas pasarnya. Dampak yang demikian menurut Lucien W. Pie dalam Société Asia's Political System memang menjadi target dari strategi pemerintahan kolonial Belanda. Dampak yang demikian adalah target dan strategi pemerintahan kolonial Belanda. Target lain yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, hilangnya kesadaran umat Islam dalam menguasai pasar. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda melalui penulisan sejarah dibantu oleh orang bayarannya menuliskan sejarah Indonesia yang telah didistorsikan.
Banyak ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya. Bertolak dari pengalaman di Eropa, proses terjadinya perubahan pelaku pasar, penganut Katolik tidak mau lagi menjadi wirausahawan. Hal ini terjadi akibat gereja melarang orangnya di pasar karena Tuhan lebih menyukai orang-orang yang di gereja. Dampak ajaran yang demikian, pasar menjadi kosong dari orang Nasrani. Kemudian pelaku pasarnya digantikan oleh orang Yahudi. Hal ini dapat dibaca dari keterangan Robert L. Heilbronner dalam The Making of Economic Society. Dikutipkan ajaran gereja yang berbunyi Homo mercator fix out nunquam Deo placere potes, atau wirausahawan sangat langka atau tidak pernah disukai oleh Tuhan. Dari ajaran yang demikian ini mengakibatkan pasar ditinggalkan. Dengan cara yang sama disebarkan ajaran Islam dengan muatan isi yang sama melalui hadis yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang yang di masjid daripada yang di pasar. Dampaknya, secara perlahan-lahan patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi. Terjadilah kekosongan pasar dan digantikan oleh kelompok Fremde Oosterlingen atau bangsa timur asing, Cina, India, dan Arab. Didapatkan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial. Kalangan Fremde Oosterlingen tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas 2 dengan disertai pemberian kewenangan memegang monopoli. Sebaliknya, pribumi Islam menjadi warga negara kelas 3. Pasarnya disita serta kekuasaan ekonominya dipatahkan. Pribumi Islam menjadi sangat terbelakang. Dalam penulisan sejarah yang didistorsikan pada penjajahan Belanda oleh para penulis, tidak tergambarkan adanya jalinan hubungan niaga antara Cina dengan Arab dan antara India dengan Arab. Padahal sudah pernah terjalin jalur hubungan niaga sejak 500 tahun sebelum Masehi. Melalui jalan darat yang dikenal dengan Jalan Sutra, jalan perniagaan laut antara India, Cina, dan Nusantara Indonesia, menurut Profesor Dr. D.H. Berger dan Profesor Dr. Mr. Prajudi dalam Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia, telah terjalin sejak abad pertama sebelum Masehi.